Pak Endra, Bu Indri, Pak Julius, kemudian Pak Yosar, narasumbernya luar biasa. Saya lihat juga ada beberapa sahabat saya di sini bergabung, ada Bu Usnul, Bu Dini, adik tingkat waktu di Poltek. Baik, saya perkenalkan diri, saya Mutakin Novianti Sarif. Sahabat saya. Mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Diskominfo selaku kasih pengembangan aplikasi. Hari ini mungkin saya akan menyampaikan materi yang ringan-ringan saja. Izin share, Bapak Ibu. Jadi yang saya akan sampaikan adalah mungkin di transformasi digital di pemerintahan. Hari ini kan temanya talenta digital yang kompeten. Mungkin saya akan membahas terkait yang ini sebenarnya agak pesan dari pemerintah pusat juga. Kita sekarang sedang digalakkan tentang literasi digital dan internet. Jadi literasi digital itu mungkin sudah banyak tahu. Jadi memanfaatkan teknologi digital atau internet untuk problem solving. Dan kita harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya terkait pemanfaatan digital ini. Jadi bukan hanya menggunakan aplikasi, menggunakan marketplace, bahkan literasi digital itu misalnya kita mau berbelanja, kita cek dulu rating si penjual. Nah, literasi digital itu kan sudah sampai ke situ. Jadi untuk jadi seorang yang kompeten tentu literasi digital harus dibutuhkan. Yang pertama adalah terkait dengan norma. Norma kita di internet itu harus bagaimana? Tentunya kita harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ada kawan yang kalau tatap muka secara langsung dengan di dunia internet agak sedikit berbeda, karena memang beberapa orang menganggap internet itu my own world ya, jadi berlaku berbeda dengan tatap muka, padahal normanya sama saja. Nah, ini jejak digital. Beberapa perusahaan mungkin sepakat Bapak Ibu bicara di sini sudah menjadikan jejak digital Bapak Ibu di internet ini sebagai kurikulum vitae. Nah, jadi pentingnya kita jejak digital di internet ini ya itu tadi. Jadi sama saja kita membangun rekam jejak kita atau kurikulum vitae kita di internet. Nah, ini ya, kita harus membangun branding diri di internet. Jadi kita sama saja membentuk branding kita di internet. Bisa memilih lingkungan yang baik, yang positif, dan lain-lain. Dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk saat sekarang itu ada beberapa most valuable skill yang dibutuhkan. Yang pertama jelas bahasa asing, karena banyak sumber-sumber yang kita butuhkan itu berbahasa asing. Kemudian komunikasi, copywriting, content writing, desain grafis, videografi, dan animasi, software engineer, artificial intelligence, dan digital marketing. Jadi ini skill yang saat ini sangat dibutuhkan dan mungkin akan bertahan untuk beberapa tahun berikutnya. Nah, yang jelas kita harus berpikir dan bertindak secara kreatif. Banyak rezeki yang bisa kita dapat dari internet dengan menjadi seorang yang kompeten di dunia IT. Bisa dapat ilmu, bisa dapat relasi, materi, uang, bahkan ada yang dapat jodoh dari internet. Nah, jadi mindsetnya yang pertama harus jangan berhenti belajar, solutif, melakukan hal-hal baru. Nah, tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa jangan kita mengharap hasil yang berbeda kalau melakukan halnya yang sama-sama gitu aja. Kemudian kita harus menciptakan impact atau influence. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi terkait multimedia, saya bahas ini dulu di awal, nanti akan terkait dengan transformasi digital yang kita lakukan di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya beli Fuji X-A3 second dari marketplace 2.700.000. Saya ikut grup fotografer, ini membangun jejak digital juga ya, di videografer, di Facebook, kemudian follow akun pegiat seni, share hasil-hasil karya saya ke medsos. Alhamdulillah, saya dapat uang, saya dapat relasi, saya dapat jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, itu yang maksud saya, gunanya internet itu kita bersyukur kita hidup di dunia internet saat ini akan dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi kita. Ini beberapa hasil-hasil karya saya, kebetulan di rumah suka masak, jadi saya share, saya hobi foto-foto.
Nah, ini waktu saya membantu UMKM di Oki untuk mempromosikan. Nah, selain itu, skill multimedia juga sangat terkait ya dengan transformasi digital pemerintahan. Nah, salah satu fungsi pemerintahan adalah mendiseminasikan informasi secara digital. Ya, mohon maaf, saya tinggal sebentar, ada pekerjaan mendadak ya. Baik. Ada gangguan mendadak ini. Oh baik, mohon maaf. Nah, tugas pemerintah daerah adalah mendiseminasikan informasi secara digital karena sekarang mindset atau kecenderungan masyarakat sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi kita harus pandai-pandai membaca. Nah, ini gambaran secara umum. Pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 196,71 juta jiwa atau 73,7% penduduk Indonesia ini menggunakan internet. Nah, apa yang terjadi kalau pemerintah tidak mengikuti selera masyarakat untuk mendiseminasikan informasi? Akibatnya kebijakan atau program pemerintah daerah akan sulit sampai ke masyarakat. Ya, makanya kita melihat ini sebagai salah satu yang potensial. Kita memanfaatkan media sosial, multimedia, itu sebagai cara yang ampuh untuk menyampaikan berbagai pesan dari masyarakat. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini sama-sama surat edaran atau himbauan untuk memakai masker. Tapi Bapak Ibu lebih suka yang mana? Teman-teman lebih suka yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, ini yang sekarang sedang saya dari 2006 bekerja di pemerintahan, belum pernah sehebat dalam 5 tahun ini gencaran serbuan multimedia. Artinya hampir semua institusi, hampir semua dinas itu menyampaikan pesan dan kebijakan itu sudah melalui multimedia semua. Jadi kesempatan sangat terbuka lebar. Mungkin kadang-kadang bagi beberapa lulusan Eskom ya atau Mkom menganggap multimedia ini kadang-kadang sebagai kasta kedua. Ternyata enggak juga. Suatu diseriusi, ya multimedia ini harus menggunakan skill-skill tertentu. Misalnya kita desain grafis ada beberapa tipe desain, kemudian kita ada beberapa aturan, rule of third, ada golden ratio dan segala macam. Nah, itu semuanya kita harus harus dalami secara serius. Jadi, dan multimedia ini ke depan merupakan bidang yang potensial untuk peningkatan Bapak Ibu yang mungkin kerja di perusahaan, untuk membangun branding perusahaannya, meningkatkan kepercayaan customer. Kemudian yang bergerak di UMKM, mungkin punya produk, mungkin punya jasa, tentu harus membranding produk atau jasanya dengan sebaik mungkin, yang sangat enak dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat nanti akan tertarik untuk menggunakan barang atau produk dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada garis besar selanjutnya di transformasi digital pemerintahan adalah terbitnya Perpres nomor 95 tahun 2020 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita bersyukur di pemerintahan yang sekarang memang sudah sangat aware untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita sebut sebagai e-government. Untuk semua pemerintah daerah itu harus mengakselerasi percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini yang sebuah potensi besar bagi talenta-talenta digital yang kompeten untuk dapat berkarya, untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya, untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital ini, khususnya di bidang teknologi informasi. Jadi pemerintah Kabupaten Oki berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan cara-cara yang efektif, efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kaitan dengan yang saya sampaikan dengan pengguna internet tadi, artinya ke depan untuk aplikasi ini akan banyak dibutuhkan talenta-talenta yang memahami web programming, mobile programming, kemudian jaringan, kemudian DevOps ya dan lain-lain. Jadi
ada salah satu layanan elektronik yang kami optimalisasi. Kalau di Oki, pencetakan KTP itu bukan lagi di desa, tapi sudah sampai ke rumah warga. Jadi ini adalah gambaran masyarakat yang punya keterbatasan fisik, kami datangi rumahnya, secara teknologi kita tinggal memanfaatkan VPN, asal di daerah tersebut internetnya nyambung, kita bisa lakukan perekaman dan pencetakan KTP langsung di tempat. Nah, jadi SPBE itu yang optimalisasinya itu seperti ini. Jadi sudah hampir 10.000 KTP sudah kita terbitkan. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Oki untuk KTP kita optimalisasi secara maksimal dan tidak ada gangguan. Tetap kalau namanya customer tetap ada yang tidak terpuaskan, tapi rata-rata itu memang bukan akibat lambatnya dari aparatur dan lain-lain. Nah, kalau sudah punya skill, terus apa lagi? Ya, tentu kita harus memperbanyak jam terbang dan kata kuncinya konsisten. Nah, mungkin dirangkum dari beberapa pembicara hebat atau tokoh-tokoh IT hebat di dunia ini, kata kuncinya yaitu problem solver. Ya. Jadi kita mencoba memanfaatkan IT ini untuk mengatasi masalah. Nah, kalau kita mengembangkan aplikasi atau memanfaatkan IT ternyata malah jadi ribet, ya tentu tidak akan menjadi sebuah added value ya. Dan pesan kami adalah terus tingkatkan kompetensi, akan berbeda orang yang punya skill satu dengan yang punya skill banyak. Nah, tentu pilihan akan jatuh kepada yang punya skill lebih banyak daripada yang lain. Baik, terakhir, Nenek Sofian Makanasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Mutakin atas sharing sehubungan dengan visi misinya Diskominfo literasi digital sesuai tema kita hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari para peserta, mungkin mengenai literasi digital. Pak Mutakin mau tanya nih, saya Hafni, Pak. Jangan yang susu, Pak. Saya kayak ujian ini berasa. Bukan, kan Kominfo, Pak ya. Ya. Sampai sekarang itu saya nggak tahu saya dari Kementerian Kominfo apakah dari daerah masing-masing ya. Itu database sentralnya itu masih terpisah-pisah, benar nggak Pak? Seperti itu Pak? Betul, Pak. Sudah sentralisasi Pak. Jadi memang kadang begini Pak. Jadi masalahnya Pak Abni, kalau di Oki, Diskominfo ini terbentuk tahun 2017. Nah, ada beberapa sistem elektronik yang sudah digunakan umurnya jauh lebih tua dari Diskominfo ini terbentuk. Nah, jadi memang kita seperti saya ambil contoh sistem perpajakan itu sudah dari 2006 digunakan, sedangkan Kominfo sendiri baru terbentuk 2017. Tapi tentu kami step by step akan berusaha untuk mensentralisasi data tersebut, minimal terintegrasi, Pak. Jadi bisa mewujudkan single sign-on. Nah, itu sekarang kami di tahun kemarin sudah mengintegrasikan data perpajakan dengan perizinan. Ke depan mungkin kami akan mengintegrasikan yang punya entitas sangat penting, yaitu entitas NIK, Pak. Jadi terus akan kami lakukan. Kami mohon support. Tentu kami Pemda tidak bisa bergerak sendiri, butuh sumbangsi. Termasuk kemarin sudah ngobrol banyak dengan Pak Edi Suryanegara. Jadi kami ingin mengembangkan talenta-talenta digital sampai ke tingkat desa. Terima kasih Pak informasinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hamni dan jawabannya kepada Pak Mutakin Arif. Semoga ke depan era digital semakin berkembang dan kita mampu untuk terus mengikuti perkembangan. Ya. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dan sharing knowledge-nya Pak Mutakin. Kita lanjutkan untuk ke pembicara selanjutnya kepada Pak Julius Akbar Amin, MKOM selaku Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Atas kesempatan dan waktu, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya.
Terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu senior yang mungkin saya yang paling kecil di sini umurnya. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi Bapak Edi Suryanegara.